Jadi sekali lagi bahwa tidak akan menjadi realiti bisyara itu unless dengan kesabaran, sabar menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada qada dan takdir Allah yang memang kita tidak dapat menghindarinya. Itu adalah ketetapan Allah, tentu saja ada hikmah di sebaliknya. Lalu mereka, orang-orang yang ditimpa musibah tadi, orang mukmin yang ditimpa musibah, yang beriman kepada qada dan takdir Allah, bila dikenakan musibah mereka tidak kehilangan arah dan pedoman, ya. Lalu mereka malah justru mengharap kepada Allah ganjaran dan pahala di sebalik musibah itu, dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah dia bisyarah, good news, glad tidings, okay, bagi mereka itu, dengan mengharap kebaikan, penghujung daripada keadaan musibah itu. Dan mereka mengharap supaya setiap urusan mereka berakibat dengan yang baik. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah sebut kalimat istirja'. Sesungguhnya kami adalah, kita datang dari Allah, kita milik Allah, dan kepadanya pasti kita kembali. Tengok orang mukmin kan, subhanallah, dia sabar lalu mengharapkan pahala di sebalik musibah. Sebagai satu contoh, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah istrinya bertanya kepada Rasul, lebih kurang Abu Salamah sudah meninggal dunia ya Rasulullah, apa yang patut saya ucapkan? Di antara Nabi kata, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku di sebalik musibah ini, dan gantilah ia dengan yang lebih baik daripadanya. Setelah habis iddahnya beberapa bulan, Ummu Salamah akhirnya nikah dengan Rasul. Dinikahi Rasul. Dia kata Allah telah menggantikan Abu Salamah dengan orang yang lebih baik daripadanya. Ya, itu madwajib maqtasid, lebih baik. Jadi subhanallah ya karim. Bacalah itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Tidak mestinya kehilangan suami, ini musibah. Apa musibah? Allahumma ajurni fi musibati. Allah, berilah pahala kepadaku dalam musibah ini, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik daripadanya. Mungkin kita kehilangan anak, mintalah kepada Allah doa itu. Semoga anak itu nanti menjadi faradhan li abawaihi, menjadi investment bagi kedua ibu bapanya. Karena anak itu dengan izin Allah akan memberi syafaat kepada kedua ibu bapanya. Ya, Rasulullah pernah mengucapkan lebih kurang, mana-mana seorang ibu yang kehilangan anaknya, 2 orang anaknya, sebut dia asalnya 3 orang anaknya yang kecil meninggal dunia, dan dia sabar menerima qada dan qadar Allah, dakhala jannah, saya dia masuk syurga. Lalu ada seorang walasnain ya Rasulullah, kalau 2 orang, dia kata walasnain, begitu juga 2 orang. Lalu sahabat yang lain, kenapa you tak tanya kalau seorang aja? Kalau seorang yang meninggal, pasti Rasul pun jawab, ya aku malu lah, cukuplah 2. Subhanallahil karim. Kalau mungkin bertanya, wala wahid, bagaimana kalau seorang yang Rasulullah? Mungkin khana na'am, bukan jadi kan? Kalau anak lihat di sini ialah sabar. Kenapa anak kecil, bukan yang sudah besar? Sebab anak kecil ialah subhanallah menjadi qurrata a'yun. Dan kehilangan anak kecil itu lebih pedih dibandingkan barangkali kehilangan menantu yang sudah besar. Misalnya, jangan marah menantu ya. Misalnya begitu, kehilangan anak kecil itu, ya Allah. Saya terbaca seorang ibu yang anaknya hilang di Sogo itu ya. Berapa bulan itu, ya Allah. Saya membacanya pun begitu sedih sekali. Akibatnya saya bagi tahu kepada yakni keluarga saya, kita tak payah pergi shopping mall lah. Sogo punya anak kecil, takut nanti ayahnya seronok pakai di pada fitting room dan emaknya pun sama. Nanti mungkin anaknya pula. Ada baiknya itu hikmahnya. Kemarin nak pergi ke shopping mall, baca tu akhwat, oh ya tak jadi, selamat saya. Kita payahlah pergi, selamat poket. Jadi ada hikmah bagi saya itu. Selalu sebut pada anak, kalau nak ingat yang sobok, ya kita tanya.
Itu subhanallah. Yaitu sya'allahu kana, Allah selalu menghendaki. Semoga Allah memberi kesabaran kepada keluarga itu dan dalam menerima musibah, dan semoga Allah dapat menggantikannya.